Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat berjumpa lagi di acara bincang-bincang kita tentang seputar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam kesempatan ini atau edisi kali ini saya ingin berbincang-bincang tentang beasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan topik peluang memperoleh beasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pemirsa, terlebih dahulu saya ingin menyapa kepada seluruh mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun akademik 2020-2021. Selamat datang baik kepada mahasiswa baru maupun kepada mahasiswa lama, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang ada apa aja sih beasiswa di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, bersama ini saya bersama dua narasumber yang nanti akan memberikan informasi kepada kita semuanya. Kita kenalkan dulu ya. Yang pertama adalah Kepala Bagian Kemahasiswaan Bapak Ikhwan. Selamat siang. Assalamualaikum Pak Ikhwan. Waalaikumsalam. Yang kedua narasumber adalah Ibu Yeni Rosmaini, juga sebagai Kasubag Kesejahteraan Mahasiswa. Itu ya. Kasubag Administrasi Kemahasiswaan. Yang lebih spesifik mengurusi beasiswa. Nanti kita akan berbicara dengan dua narasumber tadi. Baik pemirsa, saya ingin terlebih dahulu menanyakan kepada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, kita tahu bahwa ya mahasiswa itu belajar tentu dengan uang, gitu kan. Nah, di uang itu ya tentu banyaklah kemampuan mahasiswa itu yang tidak sama. Nah, kemudian UIN mencoba untuk juga menawarkan ada ruang untuk beasiswa seperti itu. Pertanyaan saya, kenapa sih UIN harus memberikan beasiswa? Ya. Terima kasih Pak Nanang. Pada dasarnya negara kita sedang berusaha meningkatkan kualitas pendidikan kita, baik dan pemerataan pendidikan. Di antara bentuk pemerataan itu ada memberikan kesempatan kepada orang-orang miskin, orang yang tidak mampu untuk mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Nah, salah satunya di Jakarta ini. Nah, pada dasarnya ada dua kegiatan program beasiswa yang besar. Pertama dari APBN, yang kedua dari UIN sendiri yaitu BLU, beasiswa BLU. Kalau yang APBN itu kalau dulunya disebut bidik misi. Nah, sekarang disebut ini apa namanya, KIP kuliah, kartu Indonesia Pintar Kuliah. Itu memang program Presiden dunia dan berharap itu bisa terserap semuanya. Untuk tahun ini kebetulan kita untuk KIP kita dapat jatah 500.000 untuk 537 orang, lumayan banyak. Itu diperuntukkan prioritas utama kepada mahasiswa baru yang memiliki 3 kartu. Ada kartu Jakarta Pintar, ada kartu Keluarga Sejahtera, ada kartu KJP. Itu. Jadi hingga sekarang habis PBAK kita fokus untuk kegiatan itu, untuk program itu, dan kebetulan juga sudah semuanya daftar. Nah, diharapkan dari 5 jalur masuk itu sudah terdaftar semua dan sudah baca informasi kita baik di web UIN maupun di web bagian kemahasiswaan. Nah, hingga sekarang sepertinya belum separuhnya terdaftar. Mudah-mudahan berapa hari ini bisa terpenuhi. Memang kalau misalkan saya boleh tanya lagi, kira-kira untuk siapa sih beasiswa itu? Tepatnya untuk siapa sih gitu? Dan siapa saja mereka yang sekiranya itu bisa memperoleh beasiswa tersebut? Itu bisa jelaskan? Yang jelas untuk sekarang itu diperuntukkan kepada orang-orang mahasiswa yang dianggap dalam standar ekonomi tidak mampu, menengah ke bawah lah. Jelas yang dianggap miskin lah, itu bantuan lebih kepada pemerataan. Itu kalau KIP
Itu juga kalau ini PLU itu ditentukan dalam rangka memperkuat beberapa jurusan di UIN, ada di Rasa, ada di Syariah, ada di Usuluddin, ada di Adab. Jadi pada dasarnya mahasiswa itu kurang mampu. Itu setiap tahunnya ada nggak misalnya mengalami kenaikan dari segi misalnya jumlah kuota mahasiswa penerima atau dari segi pemberi beasiswa gitu. Tiap tahunnya ada, tiap tahun peningkatan seiring dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang mendaftar di UIN Syarif Jakarta. Melihat penyerapan kita yang cukup bagus dari tahun ke tahun tuh, BDBS itu mengalami peningkatan dari berapa dulu ada 3 ribuan, naik 300-an, naik ke 506. Nah sekarang alhamdulillah terserap semua, pemerintah menaikkan jadi ya 597. Jadi ada peningkatan. Contohnya ya. Iya, mudah-mudahan ya tidak turun lah. Di samping itu ya ada lagi bantuan beasiswa dari mitra-mitra kita. Kadang-kadang orang datang, perusahaan atau lembaga datang kita menawarkan beasiswa. Lagi yang beasiswa Pemda biasanya sudah program Pemda tapi kerjasama dengan kita. Beasiswa itu kalau misalnya lebih banyak yang menawarkan, kita seperti apa sih? Apakah misalnya lebih banyak menawarkan itu kemudian kita merasa senang bahwa sehingga mahasiswa kuliahnya lancar gitu kan? Oh iya, tentu saja kita merasa senang dan mahasiswa pasti merasa senang. Iya. Dan itu semua kita kalau ada kayak begitu kita meresponnya dengan cepat biasa. Bagaimana caranya supaya dapat data-data mahasiswa, kita kerjasama dengan wakil-wakil dekan bidang kemahasiswaan untuk mensosialisasikan di samping web UIN dan web kemahasiswaan. Kalau sekarang kan sepatu udah nggak bisa dengan keadaan seperti ini, kita terpaksa pakai gitu. Sepatu yang cakep-cakep kan nggak ada yang lihat. Iya. Efektif menggunakan jaringan internet ya. Saya ingin kembali ke Bu Yeni. Bu Yeni, tadi sudah disinggung oleh Pak Iwan bahwa ada beberapa jenis beasiswa di UIN Syarif Jakarta. Saya ingin tahu bagaimana masing-masing dari beasiswa yang ada itu skema perolehannya bagi mahasiswa gitu kan, karena saya juga banyak mendapatkan pertanyaan gitu dari para mahasiswa ini, gimana caranya mengurus beasiswa itu kan, baik menggunakan KIP maupun yang lain-lain gitu kan, gimana Bu Yeni? Mungkin kita harus lihat dulu perbedaan antara penerima beasiswa tahun 2019 dan 2020. Ya. Dalam 2019 itu masih namanya bidik misi. Tahun 2020 oleh Bapak kita, Presiden kita Pak Jokowi ganti nama menjadi KIP kuliah. Dengan bidik misi dan KIP kuliah itu ada perbedaan. Kalau tahun 2019 kita berdasarkan kepada UKT 1, 2, dan 3. Dengan ada KIP kuliah, KIP itu dasarnya bukan lagi dasarnya UKT 1, 2, dan 3. Tapi dasarnya adalah bagi mereka yang di SMA-nya telah mempunyai KIP. Salah satu dari 3 kartu, KIP, KJP, KKS. Bagi mereka yang mempunyai 3 kartu itu, silakan mereka mendaftar sesuai dengan jalur mereka mendaftar masuk perguruan tinggi di UIN Jakarta. Jadwal untuk penerimaan awal. Untuk SPAN dan SNPTN kita udah mengadakan seleksi pemberkasan pada saat sekarang ini. Pendaftaran udah kita tutup, tinggal seleksi berkas. Dari yang mendaftar sebanyak 79 orang dari 2 jalur, yang baru menyerahkan berkas itu kalau nggak salah saya hampir 50, 20 kita teleponnya supaya mereka menyerahkan berkas secepatnya kepada kita. Dengan pembagian kuota memang kita rapatkan kepada para wadik 3 seluruh fakultas yang ada di UIN Jakarta. Dasarnya kuota itu kita bagi per jalur dulu dengan 5 jalur yang ada di UIN Jakarta. Tadi
mahasiswa dikasih waktu bahkan ditelepon oleh ibu Iya. kan. Lantas kalau misalnya mereka tidak daftar, artinya gugur ya? Mereka daftar tapi tidak menyerahkan berkas. Menyerahkan itu Iya. gugur. Gugur karena kenapa? Oh. Untuk antisipasi kita, kalau ada pemeriksaan dari BPK atau Irjen, dasarnya kenapa mereka terima? Ini ada berkasnya. Iya, iya. Jadi kita memang harus punya kekuatan hukum juga. Jangan menerima orang asal mereka daftar tapi berkas nggak ada, kan tidak sah juga. Nah terus hak yang seharusnya mereka terima karena gugur berarti dialihkan ke mahasiswa lain yang Iya, juga bagi nanti. mengantri ya. Iya, nanti. Karena kita sesuai dengan turunan KNA dari Kementerian Agama, dari KNA turun ke Juknis Pendis, dari Juknis Pendis turunlah ke Juknis UIN Jakarta. Jadi dari dasarnya kita menerima mahasiswa baru itu dasarnya dari Juknis yang telah turun dari KNA, Juknis Pendis dan Juknis UIN Oh Jakarta. iya iya. Bu, ini dari sekian banyak beasiswa tadi bisa nggak dijelaskan? Mungkin mahasiswa pemirsa juga ingin tahu ya seperti apa gitu, bagaimana mekanisme pengurusannya gitu kan, bisa nggak? Tadi ada masing-masing beasiswa, misalnya kalau dari KIP itu harus bagaimana, mahasiswa harus di syarat-syarat terpenuhi gitu kan ya. Kemudian dari beasiswa lain itu apa saja, mungkin bisa nggak dijelaskan? Sebenarnya kalau masalah itu ya kita udah di web UIN, Ya. web kemahasiswaan, dan juga kita sering setiap jalur penerimaan kita buat surat kepada semua fakultas untuk menginformasikan kepada mahasiswa mereka. Jadi misalnya kayak fakultas Saintek, ini ada mahasiswa sekian, nanti diinformasikan dari wadik itu silakan mendaftar kalau mereka yang mempunyai salah satu dari 3 kartu. Mungkin kalau menurut saya karena memang sekarang dari keadaan COVID, walaupun tahun kemarin mereka tuh kadang-kadang kurang informasi karena mereka yang kedengaran aja, mereka tidak pernah buka web, mereka tidak pernah buka AIS apa, jadi mereka tidak tahu kadang-kadang masih satu, padahal kita secara garis besarnya udah kita publishin gitu. Nah terus bagaimana menjelaskannya? Kira-kira apa yang harus mereka syarat-syarat harus dipenuhi misalnya gitu ya? Kalau itu sebenarnya di web kita juga kalau mereka punya KIP, KJP, KKS itu udah langsung mereka bisa daftar dan syarat-syaratnya udah ada di sana semua, udah terbaca oleh mereka. Selain KIP apa aja tadi? Beasiswa. Yang pertama KIP, Kartu Indonesia Pintar, KJP, Kartu Jakarta Pintar, KKS, Kartu Keluarga Sejahtera. Gitu. Kemudian Bu, supaya tepat sasaran ya, beasiswa ini seperti yang juga disinggung Pak Ivan tadi ya, bahwa mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu dan mereka diantara kriteria adalah yang kurang mampu gitu kan ya. Apakah hanya itu saja? Bagaimana dengan misalnya apakah ada kriteria lain seperti indeks prestasinya harus bagus gitu kan? Kalau sekarang Pak, itulah saya bilang antara bidik misi dan KIP ini berbeda sekali. Kenapa saya bilang berbeda sekali? Kalau bidik misi itu UKT 1, 2, 3 memang ada juga nanti nilai plusnya mereka yang mempunyai prestasi akademik dan non akademik atau SMA. Kalau kuotanya banyak kayak kemarin kita jatahnya 506, yang daftar 600 itu kita akan seleksi apakah mereka di SMA-nya punya prestasi juara umum atau juara habis Al-Quran atau MTQ. Memang itu seleksinya di tahap awal untuk bidik misi 1, 2, dan 3. Untuk KIP emang kita sudah diinstruksikan, setahu saya yang pernah kita rapat, bagi mereka yang punya kartu salah satu dari 3 kartu, kalau kota terpenuhi kita tidak bisa menolak mereka. Apakah mereka itu orang tidak mampu atau tidak, itulah perbedaan. Dan kita juga tidak bisa menolak mereka. Mereka punya kartu tapi di saat mereka punya UKT 7 kita tidak bisa nolak. Padahal di UKT 7 itu dianggap orang mampu kan, tapi mereka punya kartu. Itu tidak bisa kita tolak, itulah yang sementara mereka yang UKT 1, 2, dan 3 tidak mempunyai kartu, benar-benar orang yang tidak mampu. Banyak yang begitu Bu ya, yang mendapatkan 1, 2, 3 tapi tidak dapat jatah gitu. Kalau banyak sebenarnya kita Anda nggak punya kartu tadi ya? Iya, bukan di tahun 2020 ini kan kita belum final kuota kita yang terpenuhi atau tidaknya bagi mereka yang punya kartu. Jadi di saat sekarang ini juga kemarin ada perubahan MA dari Pak Menteri Agama kita.
bagi mereka yang dampak COVID-19 yang orang tuanya meninggal karena COVID-19 atau karena orang tuanya di PHK karena COVID-19, itu menjadi prioritas kita juga untuk mereka mendaftar sebagai penerima mahasiswa KIP kuliah, tapi dengan syarat ada bukti surat kematian, surat di PHK dari kantor yang di PHK. Jadi kuotanya itu pertama prioritas ya yang ada di juknis kita. Prioritas pertama, satu, mereka yang mempunyai dari 3 kartu, salah satu 3 kartu mereka berhak mendaftar sebagai calon penerima beasiswa KIP kuliah. Setelah prioritas kedua, mereka yang kena dampak COVID-19 yang orang tuanya meninggal atau orang tuanya di PHK. Setelah itu, kalau kuota 1, 2, dan 3 masih ada, 1, 2 masih ada prioritas yang ketiga. Prioritas yang ketiga bagi mereka angkatan tahun 2019 tapi yang mempunyai salah satu dari 3 kartu tersebut. Kalau kuota 1, 2, dan 3 masih ada, barulah kita terima UKT 1, 2, dan 3 bagi mahasiswa baru. Itu persyaratannya tidak sama dengan yang punya kartu. Ada persyaratan mereka yang khusus, mereka harus punya SKTM, harus punya penghasilan orang tua, tidak boleh lebih dari 4 juta. Boleh lebih dari 4 juta, tapi kalau mereka punya kepala keluarga 7, jadi per kepala keluarga dihitung 750. Itu dari segi penghasilan ya. Kalau dari segi prestasi apakah dimasukkan dalam kriteria tidak? Yang terutama yang KIP itu kan? Kalau KIP kita nggak bisa, bahkan saya bilang punya kartu wajib terima. Kita tidak lihat. Jadi meskipun IPK-nya di bawah 3, misalnya. Itu nanti setelah ada semester 2 kita dalam juknis ada penentuan IPK beda. Semester 1 mereka punya KIP, punya 3 kartu, salah satu dari 3 kartu kita terima. Itu Nanti di semester 2 di juknis kita semester 2 semester 1 mereka IP kan. IP mereka misalnya 3. Di semester 2 IP-nya 2,7 IP. Berarti kan IPK-nya di bawah 3. Nanti semester 3 kita tidak melihat lagi di semester 3-nya. Semester 2 yang kita lihat. Kalau semester 2-nya IP-nya di bawah 3, semester 4 yang kita cabut, semester 3 mereka masih aman. Jadi nanti sistemnya kita lihat dari semester genap 2 dicabut di semester 4. Ganjil 3 dicabut semester 5. Jadi ada di juknis kita sejak tahun 2019 ada juknis itu perbedaan juga. Kalau dulu pukul rata semua fakultas tuh di bawah 3 kita cabut. Kalau sekarang dari tahun 2019 di 2020 masukan daripada Wadek, mereka minta fakultas-fakultas fakultas-fakultas umum seperti kedokteran, Kesmas, dan Saintek, mereka minta jangan di 3 karena mata kuliah mereka itu beda dengan yang agama. Jadi akhirnya kesepakatan kita bersama di rapat pimpinan memutuskan untuk yang fakultas agama mereka di bawah 3 kita cabut. Untuk yang fakultas kedokteran, farmasi kalau masalah saya sama Saintek di 275. Nah itu mereka yang IP-nya rendah kemudian dicabut itu apakah cabut sementara ataukah tadi kalau bisa dia tetap masih bisa ikut gitu ya? Enggak, mereka dicabut kita kan ada namanya nanti untuk pengganti. Jadi mereka cabut ada pengganti sesuai dengan fakultasnya. Tapi di saat semester mereka maju, mereka mau ngajuin lagi sebagai pengganti tergantung kuota mereka ada atau tidak. Dan IP-nya harus tetap harus, tapi mereka ngajuin lagi. Itu. Tidak otomatis. Prinsipnya masih bisa. Masih, tapi tidak otomatis. Tapi jarang biasanya dari ketinggian. Tadi disinggung soal beasiswa prestasi ya. Tahun ini jalur beasiswa prestasi ada nggak dari BRU atau dari apa? Sepertinya nggak ada. Ya. Karena memang diputus ya. Diputus apalagi dengan COVID-19 ini kan banyak revisi kan. Iya. Untuk ini aja nggak ada tahfidz aja nggak ada tahun ini. Tapi secara ini apa namanya beasiswa prestasi sebetulnya
bagus tidak sih mereka dikasih beasiswa sebagai bentuk penghargaan dari kampus, dan katakanlah begitu kira-kira. Ya, Menurut pasti bagus lah, tapi ya, kenyataannya beasiswa prestasi kita tuh kalau saya lihat sih lebih bentuk pada bantu belum beasiswa untuk seperti bidik misi atau BLU itu kan full, beasiswa full, uang kuliahnya dibayar. Kalau BLU kan uang kuliahnya DP, kalau bidik misi uang kuliah, termasuk KIP ini uang kuliah, ada living cost, kan lumayan. Tapi memang itu cuman kalau negara kita kan belum masuk ke seperti negara-negara kaya. Kalau negara kaya itu kan ada beasiswa untuk yang berprestasi, nggak melihat orang kaya apa tidak, pokoknya berprestasi. Nah itu kalau kita kan masih kepada pemerataan, lebih banyak kepada kasih sayangnya. Iya. Tapi sebetulnya itu kan tergantung kebijakan kita saja gitu ya, untuk diberi atau tidak diberi. Ya, yang sangat tergantung kebijakan kita di UIN itu BLU sebenarnya. Cuman kemarin ini beberapa tahun dulu kan ada beberapa perguruan jurusan-jurusan yang memang harus ditopang. Sudah mahasiswanya ya kompensasinya dikasih beasiswa kalau dia milih jurusan itu. Jadi sekarang berarti beasiswa BLU itu di cut something tidak ada ya? Ada, hanya beberapa jurusan kayak dirasa. Kalau di adab itu jurusan sastra Arab, Sky. Tarjamah di syariah. Kalau di Usuluddin, kalau nggak salah kita semua prodi ya seluruh. Kalau di syariah, tarjamah ya. Syariah kayaknya perbandingan mazhab itu. Mazhab ya. Ya, syariah ya. Jadi itu kebijakan fakultas masing-masing. Ya, yang merekrut itu fakultas, yang mencari dari mahasiswanya. Kalau dulu kan bebas itu dia cari sendiri di luar. Ini kan sekarang semua masuk ke paket jalur mandiri, jalur ujian mandiri. Nanti itu udah dipatok bahwa itu adalah untuk beasiswa. Kalau jalur mungkin atau ada nggak sih di antara sekian banyak beasiswa itu kan rata-rata lembaga ya, dari lembaga gitu. Ada yang bentuknya perorangan misalnya semacam orang tua asuh selama ini yang masuk ke mahasiswa? Kayaknya kalau resmi ke kita nggak ada, tapi kalau pengalaman saya ada sih, tahu mahasiswa ada orang-orang kaya dia tidak mau publikasikan, tapi dia ini misalnya bikin angkat anak asuh lah 2-3 orang, dia dengan kekayaan selama sampai selesai. Kalau dia masih punya uang, dia suruh tuh temannya itu yang mau tamat itu suruh cari-cari siap penggantinya. Ada begitu? Ada. Tapi dia nggak langsung. Ada personal aja, personal. Kalau lembaga-lembaga lain kan ya kayak yang sekarang yang mungkin udah 2 kali ya, Basnas. Kalau balik ke itu terkait dengan tadi kan soal KIP ya, kita banyak bicara soal KIP. Lalu beasiswa yang lainnya seperti skema ini kan ada PLN, ada Sarumbar gitu kan. Mungkin kalau beasiswa yang khusus anggaran UIN, kalau yang KIP itu kan anggaran rupiah murni dari Kementerian Agama. Kalau dari UIN sendiri adalah BLU 4 fakultas. Itu juga kuotanya masing-masing per fakultas 40, tapi tidak semua prodi. Kalau untuk yang beasiswa kerjasama, emang secara nggak langsung kita bilang kerjasama, tapi secara nggak langsung sebenarnya kan MOU-nya di bagian kerjasama. Kayak KJMU itu adalah dari khusus orang-orang SMA-nya yang dinilai. KSE biasanya mereka, KSE biasanya mereka ngasih ke kita, ada pendaftaran KSE silakan daftar, tapi nanti wawancara dan lainnya mereka. Cuma kemarin kalau masalah saya YBJ Bapak yang ikut dilibatin ya untuk wawancara ya, tapi tetap aja yang menentukan kelulusan mereka sendiri. Cuma Basnas alhamdulillah untuk tahun 2019 tetap
mereka yang ingin mengajukan beasiswa Basnas menyerahkan berkasnya ke Basnas, tapi nanti dari pihak Basnas yang seleksi misalnya 20 orang yang terima 4, tapi yang wawancara yang menentukan kelulusannya kita sampai ke Basnas. Dan untuk tahun ini juga ada dari PLN itu memang yang mendaftar langsung adalah ke bagian kerjasama, karena memang keterbatasan kita di kemahasiswaan satu tenaga, satu tempat juga belum memungkinkan, karena memang setahu saya ada beberapa universitas dia itu punya khusus untuk pengelola beasiswa. Jadi khusus itu beasiswa yang masuk ke dia semua, ke bagian itu semua, tapi emang ruangannya satu ruang. Mungkin saya kalau memang pun kita siap, tapi satu ruangan termasuk ruangan pakar atau ruang kasubag itu untuk tim pengelola beasiswa mungkin kami sanggup. Karena kenapa? Satu berkas kan, sementara kita untuk berkas aja untuk 597 aja berkas sudah berapa numpuk. Walahan. Bukan kita nggak mau ya, tapi tetap kita koordinasi ke bagian kerjasama. Jadi kalau ada nyampein, Bu gimana nih, kami kan sekarang nggak bisa ini kata dia bisa. Kami nggak punya kartu, dan saya konfirmasi ke bagian kerjasama juknisnya bagaimana. Saya tanya, ternyata di juknis bagian kerjasama itu mereka buat untuk PLN itu mereka menerima pendaftaran untuk UKT 3, 4, dan 5. Jadi kalau ada yang japri saya atau dapat informasi, saya minta datanya dia, saya kasih ke bagian kerjasama. Akhirnya saya bilang ke bagian kerjasama, kalau ada apa-apa boleh ya, saya bilang mahasiswa yang bersangkutan langsung berhubungan dengan kerjasama. Akhirnya saya diizinkan di bagian kerjasama, mereka langsung koordinasi di bagian kerjasama. Saya cuma informasi, ini ada beasiswa PLN, silakan mendaftar di bagian kerjasama. Saya ingin kembali lagi ke Pak Iwan. Pak Iwan, kalau misalnya ada mahasiswa pada saat awal dia ini semester 1, semester 2 aman gitu kan, tapi begitu semester 3 kayak sekarang semester ganjil ya, semester 3 tiba-tiba orang tuanya ini, nah ini bagaimana skema? Apakah mereka juga akan dapat ada semacam bantuan atau paling tidak kampus UIN memfasilitasi? Ini maksudnya yang belum dapat nih? Ya, atau yang tiba-tiba dia tidak sanggup bayar gitu kan, karena terdampak tiba-tiba gitu. Gimana kebijakan itu? Benar-benar gitu. Iya, pertama biasanya kalau ada ini pengganti, kalau ada yang gugur. Kalau enggak ya kita berusaha mencarikan jalan, misalnya kayak tadi sosial itu biasanya kalau yang desak-desak yang tahu-tahu dia butuh uang depannya kita koordinasi dengan STF itu. Di samping itu kita arahkan juga sebenarnya kalau kemarin dalam keadaan normal itu sebenarnya banyak lembaga-lembaga yang mau ngasih itu, tapi dia ada mahasiswa yang rajin buka-buka. Cari di internet, ada banyak sebenarnya. Setahu saya ada beberapa orang yang tidak kita koordinasi, tapi dia dapat beasiswa. Nah, ternyata ya gitu, linknya situ. Ada banyak sebenarnya. Kita kan kalau sama mahasiswa kita selalu beri semangat, bagaimana supaya dia semangat untuk kuliah dan jangan takut. Kalau yakin, insya Allah rezeki ada. Salah satunya itu ya, kita salurkan. Yang kalau enggak ya udah mungkin ada yang minta ngajar atau apa sambil ini ada juga. Ya, Ibu, mungkin terakhir ada lagi yang ingin disampaikan secara teknis mekanis pada mahasiswa gitu, tentang beasiswa tadi. Sebenarnya Pak, memang kalau kita akui ya mahasiswa UIN ini memang mereka butuh ya beasiswa ya sebenarnya. Tapi karena kita keterbatasan kota juga dari Kementerian Agama dibatasi kota UIN sekian, jadi kita nggak bisa nambah kota kan. Kalau memang seperti yang Bapak tadi bilang, kalau memang ada mahasiswa tiba-tiba ya kata Pak Kabak, memang kita waiting list, memang ada waiting list, mereka ngajuin kita waiting list. Tapi rata-rata kalau mereka yang dapat itu kebanyakan mereka minta penurunan UKT. Mereka kan turun UKT misalnya dari berapa kan, apalagi buat T1 cuma 400 per semester kan. Sebenarnya gimana ya, kalau menurut kita ya, kita sih masalah beasiswa itu kadang-kadang dari KSC dari mana informasi.
sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, mahasiswa itu harusnya lebih proaktif kalau mereka tidak dapat beasiswa di KIP kuliah. Karena kenapa? Yang saya tahu banyak beasiswa luar sebenarnya kayak BI, kayak mungkin instansi lain ada yang pribadi, asal mereka membuat surat, minta surat ke Badan Kemahasiswaan atau ke fakultas bahwa mereka tidak menerima beasiswa. Itu banyak sebenarnya Pak, yang gitu-gitu. Kita berusaha membantu dia masih ngasih surat keterangan, tidak menerima beasiswa di tempat yang lain. Iya, supaya tidak ada double. Iya. Tapi kalau soal beasiswa double tapi jelas tidak ada double ya. Khawatirnya dia dapat juga dari ini, tapi secara personal atau apa dia juga dapat kan? Itu urusannya. Bukan. Kalau selagi mereka punya minta surat keterangan nama kita, itu akan ketahuan nama kita checklist. Kita akan ketahuan kalau mereka minta nih ya, oh berarti mereka belum nerima, kita bikin surat keterangan. Kalau mereka atau nerima, kita buat apa kan? Adik udah nerima beasiswa ini gitu. Memang sebenarnya khusus untuk UIN aja Pak, kita tidak boleh double, kecuali untuk instansi lain. Tapi saya lihat semua tidak boleh sistem double gitu. Iya. Hampir semua lembaga pemberi beasiswa dia menginginkan kalau sudah dapat yang lain. Jadi pemerataan ya, jangan diambil semuanya. Iya, saya tahu saya juga ada beasiswa unggulan tapi nggak masuk ke kita, kalau nggak salah Kemendikbud itu ya. Itu juga besar juga mereka dapat, tapi seleksinya emang ketat, mereka harus bikin karya ilmiah atau apa. Itu kalau nggak salah saya hampir 12 juta atau 15. Besar sekali. Besar juga. Baik, saya kira terima kasih Pak Ikhwan, Pak Bu Yani atas informasinya. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan pencerahan bagi mahasiswa kita ya. Pemirsa, demikianlah tadi bincang-bincang saya dengan Kepala Bagian Kemahasiswaan Pak Ikhwan, kemudian Kepala Bagian Kasubag Administrasi Kemahasiswaan Ibu Yani ini terkait dengan beasiswa yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kami pada prinsipnya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ingin bagaimana mahasiswa ini bisa terus kuliah, bisa lanjut kuliah, maka kemudian mencoba untuk menawarkan solusi dengan beasiswa seperti tadi. Baik, terima kasih pada mahasiswa, mudah-mudahan informasi tadi bisa memberikan manfaat, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.